Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Eh, kita pada pertemuan ke minggu ketujuh ini kita akan membahas tentang collecting data, ya. Collecting data, berarti mencari data. Bagaimana seorang peneliti itu ketika menggunakan metodologi penelitian kualitatif itu mencari data. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan, karena ini pertemuan ketujuh, otomatis minggu depan itu adalah pertemuan ke-8, di mana kalian akan melaksanakan UTS, ya, melaksanakan UTS. UTS-nya adalah kalian membuat proposal, ya, proposal dengan judul, kemudian fokus penelitian, kemudian teori, ya, dengan metodologi penelitian kualitatif, ya. Jadi kalau kemarin ketika metodologi penelitian kuanti itu kan di UAS-nya itu kan kalian bikin proposal, ya kan. Nah, sekarang sama di UTS ini kalian juga bikin proposal, tapi tidak sampai satu proposal jadi, hanya saja sampai materi collecting data, ya. Jadi nanti kalian coba bikin proposal mulai dari latar belakang, mulai dari judulnya, ya, judul yang khas dengan metodologi kualitatif, kemudian latar belakang masalahnya, kemudian fokus penelitiannya, ya, tujuan, manfaat, ya, kemudian kalau bisa diberikan kajian terdahulu, ya, kemudian baru masuk ke teoritik, ya, teori tentang judul yang kalian gunakan itu. Kemudian kalian sedikit menjelaskan tentang bagaimana nanti kalian akan mencari datanya, ya, setelah kalian belajar tentang collecting data. Oke, singkat saja, tidak usah banyak-banyak. Proposal itu ditulis 10 halaman saja, ya, 10 halaman saja beserta referensinya, ya. Referensi jangan menggunakan dari blogspot, jangan menggunakan dari WordPress, gunakan artikel-artikel ilmiah yang itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan berkomentar atau japri saja. Oke, kita masuk saja. Jadi dasar pengumpulan data. Jadi kenapa kok kita butuh mencari data? Ya, satu, ini untuk melihat seorang peneliti itu benar-benar menguasai masalah, ya, masalah penelitian atau enggak, ya, benar-benar menguasai materi penelitiannya atau tidak, ya. Ini bisa dilihat biasanya itu kalau peneliti itu enggak menguasai masalahnya, enggak menguasai topik penelitiannya, itu kadang bingung gitu, ya, bagaimana cara mencari datanya, ya, harus dimulai dari mana. Maka ini harus penting dilakukan. Kemudian ketepatan fokus, ya, sesuai masalah atau bukan, ya. Karena ketika kita menggunakan metodologi kualitatif, otomatis kita akan melihat fokus masalahnya apa, dan itu akan kita ungkap gitu, ya, akan kita ungkap. Nah, fokus masalah, fokus penelitian itu cara mengungkapnya itu adalah mencari data, collecting data, ya. Kita mencari data. Oke, kemudian yang ketiga adalah penguasaan teknik pengumpulan data. Lah, ini juga berperan penting ketika kita mencari data. Apakah kita tuh benar-benar menguasai cara mencari data ketika menggunakan kualitatif atau tidak, ya? Karena tidak semua orang itu bisa menguasai dua pendekatan, ya, kuantitatif dan kualitatif.
banyak yang mereka itu hanya menguasai satu teknik saja, kuanti saja atau kuali saja. Loh Pak, peneliti kok gitu ya? Memang begitu, karakternya berbeda-beda. Ya, ini bukan menjadi sebuah permasalahan yang penting untuk kita debatkan, tapi bagaimana kita bisa menentukan style kita, ya, keunggulan kita tuh di mana. Oke, maka ini perlu dikuasai juga bagaimana cara mengumpulkan data. Oke, kelenturan di dalam pengumpulan data kualitatif. Peneliti tidak dikerangkeng oleh hipotesis dan teori. Lah, kalau di kuantitatif kita itu dulu dibatasi oleh kerangka teori, ya, dibatasi oleh hipotesis. Kita akan hanya bisa akan bisa mencari data jika itu berdasarkan teori, konsep, variabel, dan kuesioner yang sudah kita buat, tanpa kita bisa mengotak-atik, ya, menambah ataupun mengurangi. Nah, kalau kita pakai kualitatif, kita bisa lebih fleksibel, ya. Kalau saya pernah mengatakan di awal kita boleh megang teori, tapi itu hanya pegangan saja, tidak pakem. Ketika mengumpul data mau menambah teori lagi atau bahkan menghilangkan teori awal dan menggantinya dengan teori yang baru, itu juga boleh, ya. Kemudian peneliti berpikir secara lentur dan terbuka. Oke, pasti itu, ya. Bertindak dinamis, ya, tidak kaku, ya. Tidak kaku. Tidak hanya berpatokan pada satu teori, dua teori, tidak. Kita bisa menambah, mengurangi, atau menghilangkan semuanya dan mengganti yang baru. Oke, data sebagai modal dasar bagi pemahaman. Lah, lupa katanya data kalau di kualitatif tanpa data. Iya, tanpa data, tapi data itu bisa digunakan untuk kita berasumsi, ya. Kita berasumsi. Tapi itu tidak sebagai patokan utama, ya. Kemudian data diorientasikan untuk membentuk sebuah teori. Lah, nanti ketika kalian mencari data itu kan kemudian kalian olah, ya. Kalian analisa dan itu akan menjadikan sebuah teori baru, ya. Dari teori baru. Oke. Nah, ini data yang dikumpulkan. Jadi ada dua tipe data. Yang pertama adalah data kuantitatif dan data kualitatif, ya. Kalau kuantitatif itu berarti kuantitas, ya, jumlahnya, persentasenya, itu kan, average-nya, ya, defisiasinya, itu kan. Tapi kalau kualitatif itu yang dilihat adalah kualitasnya, ya. Penelitian kualitatif fokus pada kualitas ataupun makna sebuah fenomena, ya. Yang dilihat itu maknanya. Ya, kenapa kok anak mahasiswa kita itu lebih banyak menggunakan perpustakaan hanya sebagai background fotonya saja, tapi tidak mau masuk ke dalam perpustakaan. Nah, ini suatu pertanyaan yang khas, ya. Kenapa? Nah, makna, kita harus mengungkap makna itu. Apa karena di dalamnya itu menakutkan atau memang di luarnya yang lebih menarik, kita nggak tahu, makanya kita lakukan penelitian. Kemudian data kuantitatif jika perlu untuk mendukung analisis kualitatif untuk mendapatkan kemantapan dan kesimpulan akhirnya. Lah, saya sudah katakan sebelumnya bahwa kita bisa saja bahwa kita menambahkan data kuantitatif di dalam penelitian kita saat kualitatif, boleh. Tapi data itu bukan data hasil kesimpulan, tidak. Tapi data itu hanya bersifat data pendukung, ya. Data pendukung dari data kualitatif yang sudah kita kumpulkan, ya. Data kualitatif yang sudah kita kumpulkan. Harus seperti itu. Oke. Kemudian sumber data. Oke. Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh, ya. Data, misal hal-hal yang ditemukan di lapangan sesuai dengan masalah penelitian, ya. Datanya apa saja, gitu kan?
Ini spektrum pengetahuan itu ketika data itu diolah, ya, dikumpulkan menjadi satu, itu akan menjadi sebuah informasi, ya. Dengan informasi itu diolah lagi, dianalisa, itu akan menjadi sebuah pengetahuan, dan pengetahuan apabila diterapkan dengan bijak maka itu menjadi sebuah kebijaksanaan. Oke. Sumber data kualitatif. Nih, ada 1 2 3 4 5, ada 5 sumber data kualitatif, ya. Ada yang namanya informan, narasumber, ya. Jadi kalian nanti kalau ngomong menjelaskan itu bukan narasumber, jangan ya, bukan, jangan mengatakan narasumber, tapi informan saya adalah seorang petani semisal, ya. Beda lagi kalau ini di kuantitatif, itu bukan informan, bukan narasumber, tapi responden. Jadi responden saya adalah petani jagung di desa A semisal. Jadi tapi kalau kalian menggunakan kualitatif, itu menyebutnya adalah informan. Oke, kemudian sumber data kedua adalah peristiwa atau sebuah aktivitas, ya. Sebuah peristiwa, sebuah aktivitas seseorang ataupun kelompok yang menjadi kekhasan topik penelitian itu bisa menjadi sebuah data. Oke, tadi seperti itu. Kemudian ada tempat dan lokasi, ya. Tempat dan lokasi. Ada juga benda. Kemudian arsip ataupun dokumen. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan arah dan selera dalam menyajikan informasi, ya. Jadi informan itu orang yang memberikan informasi terkait topik yang kita butuhkan, ya. Ini berbeda dengan responden. Kalau responden itu kan orang yang memberikan tanggapan, respon dari pertanyaan yang sudah kita siapkan tadi, ya, di dalam bentuk kuesioner, ya. Peran peneliti untuk menangkap informasi dari informan sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Lah, ini kalau kita ngobrol, kita melakukan wawancara ke informan, ya, itu salah satu hal yang berpengaruh itu adalah kemampuan seseorang atau peneliti itu di dalam memberikan pertanyaan kepada informan itu. Kan ada tipe orang yang malu-malu, ya kan, untuk bertanya, untuk membuka pertanyaan, ya, atau menanggapi pertanyaan sebelumnya, itu malu-malu kan, ada seperti itu. Lah, ada juga orang yang tanpa malu tuh suka bertanya, gitu kan, berani membuka awal pembicaraan, ya, berani memulai pembicaraan. Lah, itu dua tipe seperti itu akan mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan oleh informan itu. Kadang begini. Kalau kita tuh tidak memulai dahulu untuk bertanya, maka informan itu akan diam, bahkan menganggap kita itu sebagai seorang yang mengganggu saja, ya, sebagai orang yang mengganggu aktivitas dia, ya. Tapi kalau kita sudah berani memulai pembicaraan, kita menegur mereka, gitu kan, kemudian mencoba untuk mengajak ngobrol, ya, ngajak ngobrol dulu, baru kita, setelah mereka merasa nyaman, baru kita memasuki pertanyaannya, ya, masuk dalam pertanyaan, itu kan, itu mereka akan merasa oh ya, ini ngobrol biasa, tidak ada tekanan, tidak ada tidak ada tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Oke, selanjutnya peneliti harus paham terhadap karakter individu dari informan dengan menyelidiki ini, ya. Jadi sebelum kalian itu mewawancarai informan, kalian harus melihat dulu latar belakang seorang informan itu apa. Apakah dia hanya seorang tamatan SD, SMP, SMA ataupun kuliah, gitu kan? Kalau kuliah S1, S2 ataupun S3.
ya. Jadi semisal kalian nanti itu tidak melihat latar belakangnya ini, mungkin kalian akan tidak bisa membuka awal pertanyaan itu, ya. Loh Pak, apakah hanya berpendidikan? Tidak. Kita bisa juga melihat latar belakang semisal kehidupan dia. Apakah dari pengalaman hidup, apakah dia itu orang yang sukanya berdiam diri, orang yang tidak suka keluar rumah gitu kan, ya. Orang yang hanya suka atau hanya orang yang suka berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah pekerjaan, itu harus kita harus gali dahulu. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi posisi informan di dalam masyarakat itu seperti apa. Apakah informan itu orang biasa, warga biasa, atau mereka punya jabatan tertentu di dalam masyarakat, ya. Apakah itu RT, dia menjabat jadi RT, RW, atau ibu PKK gitu kan, atau dia menjabat menjadi bidan di sana, atau dokter di desa itu, atau Pak Yai itu kan, atau Bu Nyai, atau kepala desa, kasun, dan sebagainya. Itu kedudukan-kedudukan di level masyarakat yang kita harus tahu di awal sebelum kita mencari informasi itu. Kita bertanya, ya. Nah, ini penting ya, penting untuk kita ketahui. Loh kok gitu Pak? Ya gitu. Ini akan berdampak pada kualitas data tadi, ya. Kualitas data tadi. Agar kita tuh tidak melenceng dari arah fokus penelitian yang kita sudah susun di awal. Oke. Ya, ini ada informan awal. Ya, ada dua jenis informan. Ada informan awal dan informan kunci. Ya, informan awal itu informan yang kita tanyai hanya untuk membuka jalan hingga menemukan informan kunci. Ya, jadi kita hanya istilahnya membuka gerbangnya saja. Ya, Pak, datanya kalau informan awal apakah bisa kita pakai? Bisa. Ya, kita bisa pakai, dan itu akan menambah data dari informan kuncinya. Oke, kalau informan kunci itu ditentukan setelah peneliti mengumpulkan data awal dan data dari informan bersangkutan menjadi data kunci. Nah, jadi ketika seseorang peneliti itu sudah menemukan informan awalnya, dia akan mengarahkan, oh Pak, jenengan kalau mau lebih lanjut mengetahui tentang atau tema ini di desa ini atau kejadian ini di perpustakaan ini, silakan jenengan langsung menghadap ke kepala perpustakaannya atau kepada kepala bidang pengolahan misalnya. Itu salah satu informan kuncinya. Kita diarahkan gitu kan. Ini kebijakan pengadaan buku itu harusnya ke siapa gitu kan. Nah, kalau informan awalnya itu adalah kepala bagian atau pustakawan saja, di situ mungkin akan diarahkan, ini bisa langsung jenengan tanyakan saja ke kepala perpustakaannya gitu kan. Nanti ketika kepala perpus itu kalian tanya, ini akan menjadi informan kuncinya. Pak, informan kunci itu ada berapa? Gak cuma satu ya, lebih dari satu pun boleh, selama itu bisa memberikan data di dalam penelitian kita, ya. Oke, kemudian penentuan informan, ya. Ini ada purposive sampling dan snowball sampling, ya. Jadi ini nanti akan kita bahas lagi ya, lebih dalam lagi di satu topik slide ya, tentang purposive sampling dan snowball sampling. Kita lanjut saja ya. Oke, itu tadi dari ini yang tadi yang kan ada 5 tuh. Ada 5, ini mana sih tadi? Nih, ada data kualitatif kan ada 5 ya.
Informan sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke peristiwa atau aktivitas. Oke, kita di dalam mencari data, mengoleksi data itu kita harus melihat peristiwa, sebuah peristiwa atau aktivitasnya. Apakah itu bentuk kesengajaan atau tidak, itu kan. Kemudian itu kegiatan yang dilakukan itu apakah secara berulang kali, rutin, itu kan. Entah itu setiap minggu ataupun setiap bulan atau tahunan itu, atau hanya sekali saja. Dan itu sifatnya formal atau informal, terbuka atau tertutup. Kita harus mengidentifikasi itu ya, mengetahui itu. Dengan mengamati peristiwa yang terjadi, peneliti akan mendapatkan data yang lebih ya dari yang diharapkan. Nah, ini tuh sifatnya pengamatan ya, pengamatan. Kita mengamati saja. Dan ini hasil pengamatan dari sebuah peristiwa itu akan menambah data yang kita gali dari informan tadi. Kemudian peristiwa dapat menunjukkan sikap atau perilaku seseorang yang selama ini tersembunyi atau tidak dapat ditangkap melalui wawancara. Ya, kadang itu seorang informan itu masih malu-malu untuk memberikan kesaksian, memberikan informasinya. Tapi ketika kita bisa mengamati dengan cermat gerak-gerik informan itu, aktivitas informan itu kita bisa menambah data ya, menambah data. Misal seorang informan mengatakan bahwa dia foto di depan perpustakaan itu hanya iseng-iseng saja, ikut-ikutan temennya saja ya. Tapi ketika kita melihat, mengamati itu kan, mengamati postingan dia di Instagram, di Facebook gitu kan, loh kok dia nggak pernah masuk ya, nggak pernah foto di dalam perpustakaan. Maka kita bisa mengejar pertanyaan lain, kenapa selama ini Anda tidak pernah memposting foto Anda ketika di dalam perpustakaan, itu kan. Nah, ini kan bisa menjadi temuan baru ya. Peristiwa dapat menunjukkan sikap atau perilaku seseorang yang selama ini tersembunyi atau tidak dapat ditangkap melalui wawancara gitu ya. Kemudian nih, ada peristiwa langsung dan tidak langsung. Peristiwa langsung itu peneliti mengamati saat terjadinya peristiwa. Jadi bisa saja kita mengamati atau melihat itu saat peristiwa itu terjadi, saat wawancara semisal, atau saat kita tidak sedang wawancara tapi peristiwa itu mengalir saja. Kita diam, kita ada di situ tapi peristiwa itu mengalir saja. Kita bisa mengamati itu. Oke. Kemudian ada peristiwa tidak langsung. Peristiwa tidak langsung ini kita identifikasi dari media lain atau cara lain. Semisal ada rekaman tentang sebuah peristiwa itu, ada foto dari sebuah peristiwa itu, ada dokumen tertulis di peristiwa itu, kita bisa menggunakan itu ya, kita bisa menggunakan itu. Oke. Kemudian ada tempat dan lokasi ya, merupakan sasaran penelitian ya, ini jelas ini ya. Kemudian data mengenai lokasi dapat memberikan arahan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Lah, kenapa penelitian kualitatif itu menjadi penelitian yang syarat akan mengungkap makna? Karena kita akan melihat kekhasan dari sebuah peristiwa itu di lokasi itu ya, dan ini akan berbeda dengan peristiwa dan lokasi di lain tempat ya, di lain tempat. Ini makanya penting juga kita mengetahui lokasi dan lokasi atau tempat di mana kita akan mencari data itu. Kemudian benda atau hasil rekaman ya. Benda atau hasil rekaman ini biasanya digunakan oleh penelitian bidang antropologi, arkeologi, sejarah ya. Bisa juga bidang sosial, misal administrasi negara itu kan, dari dokumen surat keluar, surat masuk, itu bisa juga. Atau rekaman yang dimaksud sudah ada sebelumnya ya.
Jadi kita bisa menggunakan rekaman terdahulu tentang peristiwa terdahulu untuk mengidentifikasi atau mencari data tambahan. Bisa juga seperti itu. Kemudian dari dokumen ataupun arsip ya. Nih, ada bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Ini jelas ini ya. Jadi dokumen ataupun arsip itu sama, kita menggunakan itu untuk menambah data kita ya. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan arsip, kemudian kita bisa menggali makna dari dokumen yang sudah ada, ya tidak hanya menulisnya kembali, kemudian keaslian dokumen lah ini penting ini ya. Jadi kadang itu kita harus bisa mengidentifikasi apakah dokumen ini, arsip ini benar-benar arsip yang punya nilai apa namanya keaslian ya, keaslian. Jangan sampai kita salah mengidentifikasi sampai kita tertipu dengan adanya dokumen palsu ya. Jadi seperti itu lah. Oke, kita sampai sini, sudah sampai kelima. Kita menjelaskan bagaimana di mana saja kita bisa mengkoleksi data, mengumpulkan data. Oke. Kuliah hari ini sampai sini saja. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya di forum diskusi. Dan ingat tugas yang saya berikan tadi. Ya, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.